Penjajahan Hindia Belanda yang relatif lama tentu membuat banyak bangunan yang dulunya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada zaman tersebut. Salah satunya adalah stasiun atau pemberhentian kereta api. Salah satu perusahaan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. NISM atau perusahaan kereta api di Hindia Belanda memiliki wilayah operasi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, khususnya kota Semarang. Jadi jangan heran jika dari daftar peninggalan yang akan dijelaskan nanti adalah kebanyakan berada di wilayah-wilayah tersebut. Di mana sajakah peninggalan-peninggalan stasiun Belanda pada zaman itu? Yang pertama adalah stasiun Balapan Solo. Yang satu ini bisa jadi pernah kamu dengarkan lewat salah satu tembang andalan Didi Kempot. Apalagi kalau bukan stasiun Solo Balapan. Terletak di kota Surakarta, stasiunnya mulai diresmikan pada tahun 1873. Penamaannya berasal dari zaman dulu di mana tempat yang sekarang menjadi pemberhentian kereta ini adalah pacuan kuda balapan. Sedangkan untuk gagasan kenapa dibuat stasiunnya sendiri adalah untuk menghubungkan Semarang yang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah dengan Solo. Sehingga kolonial Belanda pada saat itu merasa Solo membutuhkan jalur kereta api dari Solo menuju Semarang dan sebaliknya. Stasiun Surabaya Kota. Menuju kota Surabaya, di sini kamu akan menemukan salah satu pemberhentian kereta peninggalan Belanda yaitu Stasiun Surabaya Kota. Populer dengan nama lainnya yaitu Stasiun Semut. Peninggalan Belanda ini diresmikan pada 16 Mei 1878. Awal mulanya, tujuan pembangunannya ditujukan untuk mengangkut hasil perkebunan dari daerah pedalaman di Jawa Timur. Rute hasil perkebunannya sendiri dipusatkan dari Malang menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Namun sejak 11 November 1911, perubahan terjadi hingga akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah Stasiun Sukabumi yang berada di Sukabumi. Selain di Tanjung Priok, Sukabumi pun memiliki bangunan cagar budaya yang berbentuk pemberhentian kereta api. Stasiun Sukabumi ini termasuk salah satu peninggalan Belanda yang memiliki gaya bangunan tropikal Indis. Salah satu ciri khasnya adalah ventilasi berbentuk setengah lingkaran. Bangunan ini mulai beroperasi pada tahun 1882 sebagai alat transportasi penumpang dan hasil perkebunan. Pemberhentian kereta api ini dirampungkan oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen. Perusahaan ini melanjutkan proyek NISM yang tidak mempunyai dana yang cukup. Berikutnya Stasiun Kedung Jati Grobogan. Tak hanya di kota besar di Jawa Tengah saja, pemberhentian kereta api peninggalan Belanda pun bisa kita temui di Kabupaten Grobogan. Stasiun Kedung Jati ini mulai diresmikan pada 21 Mei 1873. Tempat ini dulunya difungsikan sebagai penghubung menuju jalur Ambarawa. Namun, adanya erupsi Merapi pada tahun 1972 dan mulai berhenti dalam melayani rute ke Ambarawa lah yang menyebabkan pemberhentian kereta ini berhenti beroperasi. Sekarang ini PT Kereta Api Indonesia sendiri telah merencanakan bahwa jalur bersejarah ini akan dihidupkan kembali. Berikutnya Stasiun Tuntang Semarang. Stasiun Tuntang menjadi peninggalan Belanda khususnya Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Bangunan ini sendiri dibangun pada tahun 1871 namun baru mulai beroperasi 2 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Mei 1873. Pada tanggal 1 Juni 1970, bangunan ini akhirnya menjadi museum sejak jalur yang menghubungkan Yogyakarta dan Kedung Jati ditutup. Sekarang ini jalur kereta ini akan digunakan untuk angkutan penumpang dan wisata dari Museum Kereta Api Ambarawa. Stasiun Ambarawa Semarang. Bangunan peninggalan Belanda pertama yang ada di Semarang ada di Ambarawa, adalah Stasiun Ambarawa. Pemberhentian kereta ini dibangun sejak 21 Mei 1973 dan dulunya lebih sering disebut dengan nama Stasiun Willem. Hal ini disebabkan yang memerintah pemerintahan kereta api ini adalah Raja Willem I.
Sekarang bangunan ini sendiri tidak lagi digunakan sebagai pemberhentian barang maupun penumpang, namun telah dialihfungsikan sebagai museum. Salah satu yang terkenal dari tempat wisata ini adalah kereta api uap tua buatan Machinen Fabrik Esslingen yang masih mejeng dengan gagahnya di sini. Berikutnya adalah Stasiun Lembuyang Yogyakarta. Stasiun Lembuyang di Yogyakarta menjadi bangunan peninggalan Belanda lainnya yang ada di Indonesia. Mulai beroperasi pada 2 Maret 1872, pembangunannya sendiri terjadi akibat NISM yang terus merugi hingga akhirnya meminta pemerintah Hindia Belanda membangun rel sekitar 166 km menuju Yogyakarta. Berjarak 1 kilometer dari pusat kota. Dulunya Lempuyangan ini hanya melayani rute dari Jogja, Solo, Semarang, dan sebaliknya untuk mengangkut gula. Sekarang ini pemberhentian kereta api ini digunakan sebagai persinggahan semua rute kereta ekonomi. Stasiun Purwosari Solo. Bangunan peninggalan Belanda ini sepertinya kalah tenar dengan peninggalan lainnya, yaitu Solo Balapan. Sama halnya seperti yang ada di Solo Balapan, Stasiun Purwosari ini merupakan hasil bangunan dari NISM yang dibangun sejak 1875. Jalur kereta ini sendiri termasuk salah satu yang unik. Pasalnya, disinilah satu-satunya jalur kereta api yang berjejer dan berdampingan langsung dengan jalan raya. Pada tahun 2013, pemerintah Kota Solo menetapkan bangunan ini sebagai bangunan cagar budaya di Solo. Nah, demikian beberapa stasiun peninggalan dari Belanda. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam.